Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali kepada topik kita, manusia yang manusia. Nah, kali ini kita akan memikirkan manusia sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah Bapa di dalam surga. Kejadian pasal yang kedua, 16 dan 17. Kejadian pasal 2, 16 dan 17 saya akan membacakan untuk kita sama-sama. Kejadian pasal 2, 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudara, ini seringkali menjadi ayat yang diperdebatkan oleh manusia atau oleh orang-orang di dalam memahami tentang pemeliharaan Allah atau kasih Allah dan realita kejatuhan ke dalam dosa. Ada orang bertanya, apakah Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa? Kita pasti akan menjawab, ya sudah pasti Tuhan tahu. Kalau tidak tahu, pasti bukan Tuhan namanya. Karena Tuhan Maha tahu, Ia melintasi segala apa yang ada. Maka pertanyaan kedua muncul adalah, jikalau Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa, mengapa Tuhan membuat pohon yang ada di tengah taman itu? Karena akhirnya pohon itulah yang membuat manusia berdosa. Karena akhirnya pohon itulah yang membuat manusia terpisah dari Allah. Jadi bukan salah manusia, tapi salah Allah yang menaruh pohon itu ada di situ. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apakah ia begitu? Ini menjadi pertanyaan serius bagi kita. Apakah betul begitu? Nah, perlu untuk kita selusuri lebih lanjut lagi. Yang pertama yang perlu kita pikirkan saudara-saudara adalah bahwa pohon itu ada di situ. Untuk apa? Saudara mengatakan nggak jelas untuk apa. Tapi yang jelas gara-gara pohon itu di situ berdosalah manusia. Nah, saya akan mengatakan pada saudara, saudara salah. Manusia berdosa bukan karena pohon ada di situ. Prinsip pertama dulu. Manusia berdosa adalah karena melanggar perintah Allah. Bukan karena makan buah. Manusia berdosa karena melanggar perintah Allah. Allah sudah bilang jangan makan, kalau kau makan mati. Nah, waktu mereka melanggar perintah Allah, dengan memakan buah itu mereka berdosa. Jadi sebetulnya pohon itu ada nggak ada juga nggak ada masalah. Karena peraturannya ada kan, bisa mengerti. Sehingga bukan Tuhan itu sepertinya merancang sesuatu yang mempersiapkan manusia hancur, lalu kayak dagelan begitu ya, kemudian menyelamatkan manusia. Tidak. Jadi ada tidak ada pohon itu tidak menjadi masalah. Bisa saja itu bentuknya ikan, bisa saja bentuknya apa, atau apapun namanya itu. Tetapi satu hal yang pasti adalah karena manusia melanggar perintah Allah. Sudah dikatakan jangan makan, pada kau makan kau mati, dimakan juga. Jadi melanggar perintah Allah, melanggar ketetapan Allah, itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Membuat manusia terpisah dari Allah. Kebebalan, ketidaktaatan kepada firman itu. Mengapa manusia melanggar firman Allah? Jawabannya sangat sederhana. Karena manusia kurang percaya kepada Allah. Ketika digoda oleh si ular, manusia ditawarkan bahwa sebetulnya kalau makan buah itu mereka akan menjadi sama dengan Allah. Tawaran yang sangat simpatik, yang sangat luar biasa. Seakan-akan sebuah misteri yang ditutup-tutupi Allah dan sekarang tersingkap bagi manusia. Dan kesempatan besar untuk menjadi sama dengan Allah. Sungguh sebuah tawaran yang menggoda, saudara. Nah, oleh karena itu tidak perlu berpikir 2, 3, apalagi 3 kali. Maka Hawa mengambil keputusan dan Adam menyetujui. Sehingga ketika Hawa menawarkan pada Adam, Adam tak menolaknya. Dan mereka sepakat untuk memakannya supaya dengan harap mereka menjadi sama dengan Allah. Mereka lebih percaya apa yang dikatakan iblis daripada apa yang dikatakan oleh Allah. Maka inti keberdosaan manusia pertama adalah kurang percaya pada Allah, mengakibatkan pelanggaran terhadap perintah Allah yang membawa manusia jatuh dalam dosa. Lebih percaya kepada setan, mendengarkan kata setan, membuat manusia hancur di dalam hidupnya. Nah, bagian-bagian seperti ini sebenarnya bagian-bagian yang harus kita perhatikan baik-baik. Bagian-bagian seperti ini hidup dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, saudara. Toh kita memang seringkali tidak mau percaya kepada Allah. Kita tidak percaya pada Alkitab yang apa adanya. Kita lebih suka percaya kepada dalam tanda petik para pengkhotbah yang mengkhotbahkan hal-hal
yang mungkin menyenangkan telinga kita. Sekalipun tak ada di Alkitab. Maklumlah, mental kebanyakan orang Kristen adalah mental mendengarkan khotbah. Tapi tidak mempunyai mental cukup membaca Alkitab. Padahal seharusnya mental kita terbentuk membaca Alkitab, berhubungan pribadi dengan Tuhan. Khotbah menjadi penumbuhan, penambahan, atau semacam penyaringan terhadap seluruh pemikiran kita. Di mana kita mendapat input-input baru, itu mestinya. Tetapi kita memanjakan diri, atau memanjakan telinga kita dengan berbagai khotbah. Dan celakanya, khotbah itu bisa jadi datang seperti tawaran setan yang membawa kepada kehancuran. Alkitab bilang kesesatan. Dan kecenderungan itu terus terjadi di dalam sepanjang zaman, sejak zaman Yesus sampai zaman ini. Bagaimana orang menerjemahkan, menafsirkan Alkitab seenak perutnya. Bukankah Yesus pernah ditanya orang Saduki tentang kebangkitan? Lalu bercerita tentang satu perempuan yang kemudian asik saja suaminya mati, menikah lagi dengan saudaranya, mati, menikah lagi dengan saudaranya. Lalu Saduki itu bertanya, bagaimana nanti di surga? Di dalam kebangkitan. Siapa yang menjadi suami perempuan ini? Dan Yesus menjawab apa? Kalian sesat karena kalian tidak tahu isi Alkitab. Kalian sesat karena kalian tidak mengerti kuasa Allah. Maksudnya apa? Sederhana saja. Logika yang mereka pakai ada logika yang sangat kacau. Karena mereka tidak mengerti kuasa Allah yang mampu melakukan apa yang tidak terbayangkan. Tetapi jangan lupa, Saduki adalah orang-orang yang mengerti Alkitab dan bukan orang bodoh. Tapi mereka mempunyai tafsir yang mereka tafsirkan. Yang jauh dari apa yang Allah tetapkan, yang Allah ajarkan. Mereka menambah dan mengurangi menjadi sebuah kepalsuan. Itu yang terjadi pada setan yang memberikan penawaran kepada Adam dan Hawa. Karena ujung penawaran sangat menarik. Bisa menjadi sama dengan Allah. Maka Adam dan Hawa tak berpikir dua kali dan langsung menyambarnya. Uniknya saudara. Dalam realita kehidupan orang-orang percaya. Seringkali justru barang rongsokan seperti itu yang sudah dimodifikasi. Seringkali barang rongsokan seperti itu yang menyenangkan telinga. Menjadi barang rongsokan yang sangat disukai dan dicari. Karena tak perlu berlawanan dengan diri yang memang sudah rongsok itu juga. Orang berdosa suka kepada hal-hal yang tidak terlalu tegas menyindir perasaan dia. Orang-orang berdosa suka kepada sesuatu yang bersifat kabur-kabur dan menyenangkan telinganya. Maka mereka akan pergi mencari hal seperti itu. Dan mereka yang berkompromi dengan kebenaran akan memberitakan itu. Maka menjadilah mereka setali tiga uang. Berjalan dalam perjalanan yang salah. Oleh karena itu jemaat Tuhan harus bangun. Menemukan kesejatian kebenaran. Jangan mencari penawaran-penawaran seperti apa yang ditawarkan si setan itu kepada Adam dan Hawa. Sehingga tawaran itu sepertinya satu tawaran berhikmat. Sepertinya sebuah tawaran yang memberikan pencerahan. Sepertinya sebuah tawaran yang sangat maju dan kita mengambilnya. Hasilnya kemudian hancur, lulanta, tak karu-karuan. Karena itu, saudaraku yang kekasih. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang dulu, sekarang, dan kapan saja. Hanya pada satu titik. Melanggar perintah Allah. Memang wujudnya adalah pohon. Dan buahnya itu. Tapi bukan karena itu mereka jatuh dalam dosa. Tapi karena mereka tidak percaya pada Allah, melanggar perintah Allah. Maka diaktualisasikan menjadi wujud perlawanan mereka. Maka itu diaktualisasikan sebagai wujud kebengalan daripada sikap yang tidak mau percaya kepada Allah. Melainkan sikap yang percaya kepada setan. Karena setan menawarkan kebenaran menurut si setan itu dalam tanda petik. Kebenaran yang menyenangkan diri. Kebenaran yang bisa membuat manusia menjadi sama dengan Allah. Kebenaran-kebenaran yang meninabobokkan. Kebenaran-kebenaran palsu yang mengatakan bahwa Anda jikalau ikut sini tidak akan mungkin miskin. Tidak akan mungkin sakit. Ikutlah di sini aliran ini. Pendeta ini. Anda pasti kaya. Anda pasti sehat. Dapat dari mana itu ayatnya? Bacalah. Tidak ada. Tapi kemudian tawaran itu sudah pasti dan sudah jelas. Dan jujur saja kita mengaku menyenangkan sekali. Siapa yang gak pengen kaya? Siapa yang gak pengen sehat? Maka berbarislah panjang barisan mendaftarkan diri. Untuk menjadi pengikut supaya bisa menikmati fasilitas yang disediakan Tuhan itu. Panjang sekali antriannya. Karena tawaran sangat menyenangkan telinga. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tak akan pernah senang namanya dicatat. Tuhan tak akan pernah senang firman-Nya diubah-ubah seenak perutnya seseorang. Tuhan tidak akan pernah senang firman-Nya diperalat. Tetapi kesediaan hati Tuhan juga meliputi bukan saja
para pemimpin yang memperalat. Tetapi umat yang mau diperalat pun menjadi masalah. Kalau banyak pemimpin agama mau memperalat umat, tapi umat cerdas tidak bisa diperalat, mana jadi sih? Tapi sayang, jemaat siap diperalat. Bahkan menikmatinya. Mereka terjatuh pada perangkap yang salah. Tidak lagi ada keberanian kekritisian untuk menyikapi dan menegakkan kebenaran itu. Saudara-saudaraku, mari kita bangun. Semakin saya merenungkan firman, saya suka mengatakan semakin saya sadar. Betapa lemahnya saya, betapa kurangnya saya. Betapa tak ada apa-apanya apa yang saya kerjakan. Di dalam kerangka melayani Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tapi kurang baca Alkitab. Kurang menjelajah Alkitab memang seringkali membuat kita besar kepala. Merasa paling hebat, paling jago karena satu yang kita baca. Lalu kita pikir satu pasal saja sudah kita baca, seluruh Alkitab sudah kita baca. Membuat kita tak lagi cerdas, tak lagi cermat untuk melihat keseluruhan apa yang dikatakan Alkitab. Kita cuma mengambil satu bagian yang menyenangkan kita. Melepaskan dia dari kerangka pikirnya. Melepaskan dia dari bagian yang seharusnya tak terhindarkan, yang menyatu dengan dia. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, kebenaran-kebenaran seperti itu diperkosa, dimanipulir untuk menjadi kesenangan diri. Maafkan saya. Itulah kebenaran murahan. Sekalipun sebetulnya kebenaran tak mungkin murah. Sekalipun sebetulnya kebenaran tak mungkin bersalah. Tetapi tak ada kata yang lebih pas untuk mengatakan bagaimana orang memalsukan kebenaran. Sehingga kebenaran itu bukan lagi kebenaran. Tidak benar. Karena yang benar pasti selalu bersama dengan Allah. Yang benar pasti selalu tunduk. Menyatakan syukurnya kepada Allahnya. Nah, saudara yang kekasih, pertanyaan menjadi muncul lagi dalam kehidupan kita sekarang adalah bagaimana kita menyikapi keseharian hidup kita supaya sesuai dengan kehendak Dia itu. Itu menjadi penting bagi kita. Karena itu manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang dipercaya diberi aturan main justru karena memang dipercaya itu. Tuhan percaya manusia mampu untuk mentaati ketetapan Tuhan. Karena manusia dicipta seturut dan segambar dengan kehendak Tuhan. Karena manusia dicipta dengan potensi yang luar biasa itu. Seharusnya lah pada tempatnya lah sudah semestinya manusia-manusia itu bersyukur karena dihargai dan dipercaya oleh Tuhan sebagai makhluk yang mampu untuk menerima peraturan-peraturan ketetapan-ketetapan Tuhan. Anjing, singa, beruang, apapun yang ada di taman itu pada waktu itu tidak pernah diminta oleh Tuhan sebuah pertanggungjawaban pada sebuah perintah yang diberikan. Seperti manusia menerima perintah, jangan kau makan ini, kalau kau makan, kau mati, binasa. Kenapa ditaruh? Kenapa diberi perintah? Karena manusia bukan robot. Maka perintah itu mewujudkan satu proyek yang Tuhan percayakan kepada manusia untuk dijalankan. Sebuah proyek yang dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia untuk dilaksanakan. Sebuah proyek yang membuat manusia itu menjadi manusia. Karena memang berbeda dari ciptaan lainnya. Menjadi ciptaan unggulan, ciptaan yang pertama dan terutama di dalam kehidupan itu sendiri. Tetapi sayang, kepercayaan yang dipercayakan Allah justru disalah mengerti. Kepercayaan yang dipercayakan Allah justru dijungkir balikan, dilanggarnya. Karena tawaran setan dianggap sangat menggiurkan dan menyenangkan. Saudaraku yang kekasih, di dalam hidup ini, Tuhan sangat menghargai keberadaan kita. Tuhan memberikan kepada kita berbagai kepercayaan untuk kita jalankan di dalam hidup ini. Supaya jangan kita berdosa padanya. Supaya kita melakukan apa yang menjadi ketetapannya dan kita menemukan kesejatian hidup. Tapi kenyataan hidup sehari-hari membuat kita menciptakan ralat bahwa apa yang dikehendaki Tuhan itu ya enggak di sinilah, nanti kalau di sorga. Mana mungkin sih hidup seperti apa yang Tuhan mau? Saudara, menurut hemat saya kalau kita tak mampu ya kita lah yang tak mampu. Tapi jangan bilang mana mungkin. Siapa bilang tidak mungkin? Sangat mungkin. Tapi kalau kemudian kita gagal dan tak mampu ya kita mesti mengaku kepada Tuhan bahwa kita gagal, kita tak mampu. Kita harus belajar bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam kegagalan itu. Tetapi bukan mengatakan bahwa tak mungkin itu untuk dilakukan. Nah, saudara yang kasih, pikirkan dan camkanlah dengan baik betapa berharganya kita sebagai manusia dicipta oleh Allah. Betapa hebatnya keadaan kita.
Sangat mengagumkan dan luar biasa. Ia tak menganggap kita robot, tapi betul-betul manusia yang mampu memahami makna kebenaran sejati. Ia tak menciptakan kita menjadi robot, tapi dia menciptakan kita menjadi manusia yang bisa bertanggung jawab, karena itu dia menuntut tanggung jawab dari kita. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Apakah hidup kita menjadi hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan dan kita bertanggung jawab atas hidup yang kita lalui? Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, supaya jangan sampai dia datang dalam murka amarah seperti dia datang kepada Hawa dan Adam. Bagaimana kemudian Tuhan berkata, kenapa kalian memakannya? Maka kemudian jatuhlah akibat-akibat dosa dalam hidup mereka. Pahit, sedih, getir. Tapi entah kenapa, ketika sebelum itu menjadi dosa dan sebuah pelanggaran, mengapa mereka tak memikirkannya? Atau mungkin mereka sudah memikirkannya, tapi mereka berkata tak peduli apapun akibatnya. Daripada sebuah peluang ini. Ada sebuah peluang ini untuk menjadi sama dengan Allah. Sambar peluang itu. Ambil peluang itu. Itulah yang paling penting. Dan ketika mereka mengambilnya, justru mereka kehilangan kepercayaan Allah. Ketika mereka tak mengambilnya, mereka masih orang yang memiliki kepercayaan Allah. Manusia itu dipercaya Allah. Sayang. Satu tindakan menelantarkan segala apapun yang ada di dalam hidup manusia itu. Nah, karena itu saudara yang kekasih, mari kita melihat bahwa cinta kasih Tuhan sebetulnya panjang buat manusia. Tak ada yang pendek. Kesempatan dan peluang penghargaan justru dikerjakan oleh Allah terhadap manusia. Jadi pohon itu ada bukan untuk menjebak manusia, supaya manusia jatuh dalam dosa. Tetapi kemudian kalau kita bilang, lah Tuhan kan tahu mau jatuh dalam dosa. Iya. Kenapa nggak ditahan? Dicegah aja kan jadi nggak dosa. Saudara, wujud pertanggungjawaban sudah dipercayakan pada manusia. Manusia diberi semacam aset di dalam hidupnya. Dan mereka akan tetap mempunyai aset itu. Kalau mereka mematuhi Allah. Tapi mereka langgar dan mereka kehilangan aset itu. Nilai berharga itu tak lagi ada pada mereka. Karena itu jangan kita menjadi orang bodoh di dalam hidup kita. Yang pada akhirnya kita justru kehilangan harta benda. Yaitu kepercayaan yang utama yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan karena dosa kita kehilangan kebahagiaan dan lain-lain yang menjadi hak kita sebagai orang percaya. Jangan. Sampai kita terperangkap pada jebakan yang salah dari si setan. Yang dulu, sekarang, dan akan datang tak pernah berhenti. Untuk menyesatkan, menghancurkan anak-anak Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan. Dalam tanda petik. Yang dengan kepongahan, kelebihan, kehebatannya merasa. Sudah menguasai dunia ini. Merasa sudah mengetahui segala sesuatu. Sehingga tak punya lagi waktu. Merenungkan, mendalami firman hidup itu. Pertanyaan jadi penting bagi kita sama-sama. Di mana sekarang kita berada dan mau kemana kita pergi? Bagaimana sikap hidup kita menyikapi realita yang terjadi dari hari ke hari? Apa yang saudara lihat di sekitar saudara? Buka matamu. Kalau memang kau dengar pendeta Bigman Sirait adalah pendeta yang makan uang, adalah pendeta yang menipu kiri dan kanan, jangan kau dengarkan dia, tegur dia. Begitu pula pendeta lain yang kau tahu. Begitu pula pengkhotbah-pengkhotbah lain. Supaya jangan mereka sekedar mencari lahan baru, profesi baru. Itu menjadi pendeta-pendetaan. Tapi biarlah menjadi pendeta bertanggung jawab di dalam kependetaannya. Untuk menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Dalam reputasi dan prestasi kerjanya. Kiranya ini boleh menjadi semangat kita, doa kita. Supaya kita makin mengkritisi segala apa yang ada di sekitar kita. Aktivitas gerejawi kita. Renungan-renungan kita. Dipertajam dan terus dipertajam dan terus dipertajam. Untuk kita menuju kepada kesejatian yang Tuhan kehendaki. Ketika hukum itu diberi ingat. Karena manusia dipercaya Tuhan. Dan sampai sekarang kita punya hukum itu. Perjanjian lama, perjanjian baru. Karena apa? Karena kita dipercaya Tuhan. Tapi banyak yang susah, banyak yang sulit. Lah kalau tak ada yang susah, tak ada yang sulit, bagaimana kau tahu Allah menolongmu?
Kalau tak ada yang susah, tak ada yang sulit, bagaimana kau tahu? Perjalanan hidupmu kau membutuhkan Tuhanmu. Kau tidak akan pernah mengerti arti sebuah perjuangan. Karena itulah ketika dia memberikan ketetapan peraturan, pahit apapun rasanya, jalanilah. Katakan, Tuhan tolong aku, kuatkan aku melewati semuanya. Mampukan aku, senyumkan aku dalam kebusukan permasalahan yang datang padaku. Bukankah seharusnya itu menjadi semangat kita? Karena itu camkanlah baik-baik. Berdoalah dengan sungguh untuk menjadi laskar-laskar Kristus yang tangguh dalam zaman yang bengkok ini. Majulah sebagai pemenang. Bersukacitalah. Karena Allah akan memberi kita upah yang disediakannya bagi kita. Tapi barang siapa yang menjadi pecundang, tunduk kepala, tak mampu berkarya. Kecuali justru menyiasati atau mencemooh atau mengambil keuntungan dari apa yang dikerjakan. Maka hancurlah. Pilihan sekarang ada di tangan Anda. Kemana akan menendang bola itu? Tapi tolong ingat baik-baik. Pilihan apapun yang akan saudara buat, tak akan pernah kalau Tuhan tak menyertai. Anda harus membuat pilihan? Yes. Tapi jangan lupa, pilihan apapun yang akan kau buat, tak akan pernah punya nilai kalau bukan Roh Kudus yang memimpinnya. Kalau bukan Allah yang hidup itu yang memimpinnya. Tetapi apapun di dalam keputusan kita yang sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah yang hidup itu, maka bahagialah kita. Kitalah pemenang-pemenang yang penting dalam hidup ini. Karena dipercaya manusia diberi ketetapan Allah. Hukum untuk membuktikan bahwa manusia adalah manusia yang memang layak dipercaya. Sayang, kepercayaan yang Tuhan berikan disalahgunakan. Sekali lagi, bagaimana dengan saudara dan saya? Jangan-jangan kita juga banyak menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan tak pernah mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita dalam setiap langkah kita. Biarlah nama Dia dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang bisa kami alami. Biar Tuhan menolong memimpinnya, menyempurnakannya dalam kasih Tuhan. Supaya sungguh-sungguh semua yang kami kerjakan memuliakan nama-Mu. Dan jangan biarkan kami terperangkap pada situasi-situasi pelik dalam hidup dan tak mampu keluar karenanya. Tetapi biarlah karena kasih dan kemurahan Tuhan kami dimampukan melewati berbagai kesulitan hidup. Sehingga kami sadar Tuhanlah Tuhan kami yang mendampingi kami, mendahului kami dalam setiap langkah-langkah yang kami buat. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk kami yang di sini dan juga saudara yang mendengarkan. Biarlah berkat Tuhan tercurah pada masing-masing kami.